Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung kondisi kita di hari Minggu ini tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja, jadi adik-adik sekalian beribadah di rumah masing-masing secara online ya. Dan sebelum memulai ibadah PT secara online kita pada pagi hari ini, kakak ada beberapa pengumuman, yaitu mengenai persembahan adik-adik. Adik-adik masukkan ke amplop. Setelah itu adik-adik nanti kumpulkan dan bawa saat kita beribadah PT di gereja bersama lagi. Sebelum memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan selamat Tuhan Yesus. Sekarang pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah persekutuan teruna secara online Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kami di ibadah kami ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Pembacaan Alkitab dan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah lagi Tuhan. Tuhan turunkan Roh Kudus dalam hati pikiran adik-adik ya Bapak, agar mereka dapat mendengar dan melaksanakan perintah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga hamba yang akan membawa firman ini ya Bapak, kiranya hamba dapat menyampaikan dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Tuhan, itulah doa yang layak panjatkan hadirat-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri dan bacaan kita terambil dari Efesus 1 ayat 3-14 yang berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus,
sebagai persiapan kegelapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, dalam bacaan ini, waktu itu Paulus menuliskan surat ke Efesus, dan pada saat itu jemaat itu lagi bimbang antara kepercayaan yang mereka ambil, karena pada saat itu Efesus itu adalah sebuah kota besar pada masa itu karena merupakan ibu kota salah satu provinsi Romawi yang disebut Asia. Dan rata-rata penduduknya itu masih mempercayai dewa-dewi, terutama kekaisaran Romawi. Dan di situ Paulus juga banyak menghabiskan waktu, hampir kurang lebih 2 tahun, untuk berhasil penduduknya menerima keselamatan atau kepercayaan sebagai Kristiani. Nah, adik-adik, pada bacaan ini, Paulus waktu itu mengirim surat ke jemaat Efesus karena kondisinya jemaat Efesus itu kayak dibimbang gitu loh. Jadi ada yang benar-benar Kristen dan ada yang penduduknya masih mempercayai dewa-dewi, atau mereka lebih mempercayai itu kekaisaran Romawi. Jadi kaisar Romawi itu paling segala-galanya, kayak gitulah gambarannya situasi Paulus saat menulis surat kepada jemaat Efesus. Nah, adik-adik, kalau dalam kondisi sekarang itu pasti kalian sering kan yang namanya diskriminasi, baik suku, ras, agama, terutama agama. Pernah gak sih kalian ngerasain kalau kalian itu diskriminasi teman, jadi teman kalian tuh gak mau berteman gitu sama kalian karena beda agama sendiri? Contohnya di sekolah kalian lebih dominan Hindu atau Muslim, jadi kalian yang non-Muslim, non-Hindu dijauhin. Atau guru kalian sendiri lebih sayang sama yang Muslim, yang Hindu, karena kalian berbeda. Atau pernah gak sih kalian diginiin, kok kamu Tuhannya siapa sih sebenarnya? Kalau aku kan ada ini, ada ini. Kok kamu apa? Kayak gitu. Pernah gak sih kalian? Atau kalian pernah gak menunjukkan kalau diri kalian itu adalah Kristen? Ini loh, aku anak Tuhan. Gitu. Nah, dalam bacaan ini Paulus pengen banget adik-adik itu tahu kalau Tuhan sendiri itu aja mau. Tuhan itu kan agung. Tuhan itu segalanya maha kuasa, tapi Dia mau datang ke bumi, jadi manusia, menebus dosa kita, memberi kita keselamatan agar kita bisa lebih dekat lagi sama Dia. Terus Kak, gimana dong caranya kita membalas apa yang udah Tuhan perbuat sama kita? Pasti banyak banget yang bertanya seperti itu. Kak, gimana dong caranya ngebalas kita Tuhan yang udah mau datang ke bumi? Gampang caranya. Pertama, dari sikap kita dulu. Tuhan pernah bilang kan, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan aku. Nah, dari situ aja kita tahu Tuhan itu sikapnya gak ada minusnya. Jadi dari situ juga kita bisa ambil. Contohnya dengan kita perilaku baik. Perilaku baik kayak gimana Kak? Perilaku baik banyak. Pertama, menghargai teman kita, misalnya kayak kemarin bulan Ramadan. Kalau
kita biasanya Natal mereka merayakan itu kita hormatin. Saya kalau diundang makan-makan datang, itu juga salah satu cara kita menghargai teman kita. Atau pada saat kita bermain, waktunya mereka untuk beribadah, kita hormatin, kita kasih sama balik dengan itu. Kalau misalnya waktunya kita beribadah, kita juga harus kasih pengertian ke teman kita, teman-teman aku mau ibadah dulu ya hari Minggu, jadi jangan ngajak aku jalan, atau ngajak jalan aku nanti aja selesai aku pulang ibadah, seperti itu. Contoh sikap baik lagi, misalnya kalau teman-teman kalian lagi ada yang berpuasa, ya kalian jangan makan atau minum di depan teman-teman kalian puasa. Kalian jangan jadi setan ya istilahnya, lebih menghargai mereka kayak gitu. Dari situ aja kita bisa nunjukin ini loh sikap kita sebagai anak Kristen. Nggak harus menolong, nggak usah yang berat-berat. Contohnya kayak kasih uang ke pengemis yang banyak sampai 100.000, itu juga itu boleh kalau kalian punya kecukupan yang sangat besar. Tapi kalau emang nggak mampu ya yang hal kecil-kecil aja kayak pinjemin teman pulpen, atau kalau kalian pintar di kelas, kalian boleh ngajarin teman kalian kalau pada saat kerja kelompok, bukan kasih contekan ya. Di sini siapa yang masih suka kasih contekan ke teman atau nyontek ke teman, ayo. Nah, Tuhan juga selain nunjukin dia menjadi manusia ke bumi, Tuhan juga nunjukin rasa kasih sayangnya ke kita itu melalui pemberian talenta. Banyak dari kita pasti punya talenta kan, adik-adik pasti punya talenta musik, menari, bernyanyi. Tapi yang kita miliki kita pendam. Kayak contohnya yang jago nyanyi, padahal udah tahu suaranya bagus tapi malas ikut paduan suara PT. Rugi banget talentanya nggak dipakai. Atau yang jago acting, padahal di PT sering tuh ada drama, tapi nggak mau ngasih tahu kaliannya. Dari situ aja kita bisa nunjukin bakat kita adik-adik. Yang nari bisa ikut dance di PT atau di sekolah ikut ekskul dance. Yang jago nyanyi bisa ikut paduan suara di PT atau di sekolah. Jadi kalau kita punya talenta jangan dipendam ya adik-adik, karena itu adalah berkat Tuhan yang dikirimkan Tuhan ke diri kita, dan dari situlah kita juga bisa menunjukkan ini loh kita anak Kristen. Dan dari situ kita juga bisa menunjukkan nilai diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik untuk hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak, bisa menjadi berharga di mata-Mu Bapak, agar kami bisa menunjukkan diri kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapak. Ya Bapak, dalam doa ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak yang saat ini dalam kondisi lemah, kiranya Engkau memberkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, angkat penyakitnya Tuhan melalui makanan dan obat-obatan ya Bapak. Berkati juga teman-teman kami yang masih malas ya Bapak untuk beribadah, Engkau tutup pintu hati mereka ya Bapak, agar mereka bisa mengikuti ibadah ini di minggu depan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, turunkan berkat di dalam setiap pekerjaan yang mereka laksanakan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak, yang pada saat ini dalam kondisi kurang stabil ya Bapak gara-gara virus corona ya Bapak. Kiranya Engkau segera pulihkan negara kami ini ya Bapak, bangsa kami ini ya Bapak, agar kami dapat melakukan aktivitas kami lagi secara normal ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapak, kiranya Engkau selalu curahkan berkat ke dalam tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk gereja-Mu ini ya Bapak. Ya Bapak, itulah doa kami berikan padamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
Adik-adik, nyanyian penutup kita diambil dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang sudah boleh kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh melewatinya dengan baik meskipun kami beribadah secara online. Sertailah kami agar sepanjang hari ini juga boleh kami lalui dengan baik hanya dengan penyertaan-Mu saja. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Doa yang tidak sempurna ini kami minta serahkan dan sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.